Ibu Sulistiani di sini. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat dan tetap terus semangat belajarnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ciri umum dan tujuan dari teks deskripsi. Kali ini kita akan memperdalam pembelajaran mengenai teks deskripsi, yaitu mengenai struktur dan unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi mengenai objek, baik itu tentang sekolah, tempat pariwisata, atau pertunjukan seni, baik yang didengar dan dibaca. Pada pertemuan ini diharapkan kalian mampu menelaah struktur teks deskripsi dan mampu menelaah unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi. Mari kita simak contoh teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan yang ada pada buku siswa di halaman 18. Berdasarkan contoh teks deskripsi tersebut, struktur teks deskripsi mencakup 3 bagian. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Mari kita simak satu persatu mengenai struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum. Biasanya berisi mengenai objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Apa ciri bagian identifikasi dari teks yang berjudul Rumah Tongkonan? Mari kita simak. Objeknya adalah Rumah Tongkonan. Lokasinya di Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Makna nama Tongkonan yang berarti duduk bersama-sama. Sejarah lainnya dijelaskan dengan rumah adat Tongkonan merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Biasanya berisi mengenai perincian objek yang diperinci berdasarkan subjektif penulis. Perincian tersebut dapat melibatkan bagian panca indera. Apa ciri deskripsi bagian dari teks yang berjudul Rumah Tongkonan? Berikut jawabannya. Memerinci bagian kayu yang bagus dan kualitas juara. Meskipun tanpa pernis dan pelitur, kayu tetap awet. Memerinci ukiran di sekujur bagian rumah dengan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Memerinci bagian atap rumah yang menyerupai perahu. Tentunya, dari rincian tersebut, penulis berusaha untuk menggambarkan bagian dari Rumah Tongkonan sehingga kalian seolah-olah langsung dapat melihat setiap bagian-bagian yang diperinci tersebut. Terakhir, penutup. Bagian akhir yang berisi kesan umum mengenai objek tersebut. Bagian akhir dapat kita lihat dari paragraf terakhir kalimat kedua, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Mari kita lanjutkan mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Pada contoh kalimat, rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Kita fokuskan pada kata bendanya yaitu kayu. Kalimat perincian untuk menjelaskannya, jenis kayu yang digunakan untuk membuat rumah tongkonan, kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Yang kedua, penggunaan kalimat menggunakan serapan panca indera. Contoh, yang menggunakan indera penglihatan dengan contoh kalimat pantai panjang dengan pasir putih. Yang menggunakan indera pendengaran dengan contoh kalimat debur ombak, pantai terdengar berirama. Dan yang menggunakan indera perasa dengan contoh kalimat udara sangat terasa segar. Yang ketiga, penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Contoh, fonem KPTS luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Misalnya, imbuhan men ditambah kata dasar pengaruh menjadi memengaruhi. Imbuhan men ditambah kata dasar pesona menjadi memesona. Imbuhan men
ditambah kata dasar karantina menjadi mengarantina. Selanjutnya, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Misalnya, memprakarsai dari konsonan rangkap PR, mengkriminalkan dari konsonan rangkap KR, mengklasifikasi dari konsonan rangkap KL. Selanjutnya, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Misalnya, mempertaruhkan dan memperluas. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Contoh, pada kata indah sama artinya dengan elok, permai, molek. Atau kata mengherankan akan sama artinya dengan menggunakan kata memukau, fantastis, mengagumkan. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Contoh, penggunaan kata depan di pada kalimat tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Penggunaan kata depan dari pada kalimat tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari rantai PO. Penggunaan kata depan ke pada kalimat ibuku melanjutkan ke jenjang S2. Penggunaan kata depan pada kalimat ayah akan naik pangkat pada bulan Agustus. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas. Contohnya, kata makan menjadi memangsa, kata indah menjadi elok, molek, dan menawan. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contoh kata yang menunjukkan tempat: di Lombok, di Toraja, atau kata yang menunjukkan arah di bagian barat rumah tongkonan. Kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang sangat memukau. Yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contoh, kata indah, elok, permai, molek digunakan dalam satu kalimat pantai indah nan permai. Atau kata mengagumkan, memesona, menakjubkan, memukau digunakan dalam kalimat lukisan alam yang sungguh memesona. Terakhir, 10. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks deskripsi. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanda koma juga dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, jadi, dengan demikian. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya ukiran Jepara, Sarung Makassar. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi, misalnya Selat Lombok, Teluk Benggala, dan Jalan Gajah Mada. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share untuk mendukung terus agar saya dapat membuat video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.